Baik, terima kasih. Saya atas nama Paskalis Roendoki dengan NPM 12220073. Saya semester 5 Prodi Agribisnis. Video ini membahas tentang pengolahan lahan kering dan praktik pembuatan pupuk biochar. Lahan kering merupakan lahan dengan ketersediaan air terbatas, kondisi tanah yang kurang subur atau minim unsur hara, dan memiliki tekstur tanah berpasir dengan suhu yang sangat tinggi dan kelembapan rendah. Pengelolaan lahan kering sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mencegah degradasi lahan. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan pangan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, melindungi keanekaragaman hayati. Lalu kita masuk di pengertian dan tujuan terasering. Terasering adalah teknik pengolahan lahan yang melibatkan pembuatan serangkaian teras atau undakan pada lereng bukit. Tujuan utama terasering adalah untuk yang pertama itu mencegah erosi tanah, seperti teras berfungsi sebagai penghalang yang memperlambat aliran air hujan, sehingga mengurangi erosi tanah yang disebabkan oleh air yang mengalir deras. Yang kedua, meningkatkan penyerapan air. Teras membantu air hujan meresap ke dalam tanah dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kelembapan tanah dan membantu tanaman tumbuh lebih subur. Yang ketiga, mempermudah akses. Teras membuat lahan miring lebih mudah diakses untuk penanaman, pemeliharaan, dan panen. Di sini saya menanam buah nanas di lahan kering dengan terasering memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Yang kedua itu untuk mencegah erosi. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan terasering dan fungsi masing-masing langkah. Yang pertama itu perencanaan. A. Pemetaan dan analisis lahan. Memetakan lahan yang akan diterasering untuk menentukan kemiringan, jenis tanah, dan kondisi drainase. Analisis ini membantu untuk menentukan bentuk, ukuran, dan jarak teras yang optimal. B. Menentukan jenis teras. Memilih jenis teras yang sesuai dengan kondisi lahan, seperti teras bangku, teras kontur, atau teras lereng. C. Menentukan lebar teras. Lebar teras ditentukan berdasarkan kemiringan, jenis tanah, dan jenis tanaman yang akan ditanam. Berikut adalah alat dan bahan untuk pembuatan bingkai A. Yang pertama itu tongkat kayu sepanjang 2 meter 2 buah. Yang kedua itu tongkat kayu sepanjang 1 meter 1 buah. Yang ketiga itu tali kasur 2 meter, murbaut 3 pasang, bandul 1 buah, meteran 1 buah, bor kayu 1 buah, gunting atau cutter 1 buah. Langkah-langkah pembuatan bingkai A. Yang pertama itu melubangi ketiga tongkat, ukuran lubang disesuaikan dengan ukuran murbaut. Lalu yang kedua, menyusun kedua tongkat panjang menjadi posisi F terbalik, lalu memasang murbaut. Yang ketiga, menyusun ketiga tongkat menjadi kerangka A dan memasang murbaut. Untuk kayu bagian tengah mengukur jarak dari kedua kaki. Yang keempat itu menandai titik tengah tongkat horizontal berupa garis yang mudah terlihat. Mengikat tali pada celah antara mur dan tongkat. Panjang tali melebihi tongkat yang horizontal, lalu mengikat bandul pada tali. Yang terakhir adalah standarisasi. Selanjutnya, pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL. Bahannya ada dua, yaitu yang pertama air cucian beras, yang kedua 2 sendok makan gula pasir. Lalu campurkan air cucian beras dan gula ke dalam bokor dan tuangkan air cucian beras dan gula ke dalam botol untuk difermentasikan selama 1-2 minggu. MOL atau mikroorganisme lokal adalah kumpulan mikroba bermanfaat yang berasal dari lingkungan sekitar seperti tanah, air, dan kompos. Selanjutnya, pembuatan biochar. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang pengertian biochar. Biochar adalah bahan organik yang kaya karbon, dihasilkan dari pembakaran biomasa pada suhu tinggi dengan sedikit oksigen atau pirolisis. Proses ini menghasilkan arang yang stabil dan berpori dengan kemampuan menyerap dan menahan nutrisi serta air. Manfaat dari biochar. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas tanaman, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama corong, yang kedua skop, yang ketiga ember, yang keempat sekam padi, yang kelima daun kering, yang keenam ranting kayu. Langkah-langkah pembuatan biochar. Yang pertama, masukkan ranting dan nyalakan api. Lalu tuangkan sekam padi mengelilingi corong. Jika semua sekam padi sudah berwarna hitam, pindahkan sekam padi tersebut ke tempat yang kering dan siram menggunakan air. Bahan-bahan untuk pembuatan kompos biochar. Yang pertama biochar, MOL, kotoran ternak, dan hijauan. Untuk lapisan pertama biochar, lapisan kedua
kotoran ternak, lalu siram menggunakan mol. Lalu lapisan ketiga, dedak, kemudian siram kembali dengan mol. Lalu lapisan keempatnya adalah daun yang sudah dicincang dan kemudian siram kembali dengan mol. Baik, sekarang kita akan memindahkan tanaman pinang yang sudah besar. Kemudian gali lubang sedalam 40 cm dan lebar 40 cm. Lalu berikutnya tanam kembali pinang yang sudah digali. Jangan lupa untuk menyiraminya dengan air. Di sini kita juga menanam tanaman cemara yang sudah kita rawat di dalam polybag selama 1 minggu.